Telaga Humanistik bersama Ansar Aminullah. Telaga Humanistik kita di episode ini tentang kada dan kadar dalam sistem mikro dan makrokosmik. Di langit, bintang-bintang bukan hanya benda mati, ia adalah cermin. Setiap getaran kosmik, setiap ledakan matahari, dan setiap tarikan gravitasi yang menyatukan galaksi adalah pengingat bahwa semesta itu tidak berjalan acak. Ia bergerak dalam garis-garis takdir, dalam hukum yang lebih tua dari manusia itu sendiri. Itulah kada dan kadar, bukan hanya sekedar istilah teologis, tapi denyut yang mengalir dari makro jagat raya sampai ke mikro tubuh kita. Kada dan kadar bukan semata tentang garis yang ditulis Lauhul Mahfudz. Ia adalah blueprint kosmik yang juga ditulis dalam DNA, dalam denyut jantung, dan dalam algoritma kesadaran kita. Kalau bumi bergetar, manusia juga ikut bergetar. Kalau jiwa resah, semesta pun ikut mengirim tanda. Hubungan mikro dan makro ini bukan kebetulan, tapi jaringan rahasia yang mengingatkan kita, hidup bukan sekedar pilihan kecil sehari-hari, tapi bagian dari pola besar yang sudah tergambar sebelum kita lahir. Kada dan kadar pun begitu, bukan rantai yang mengikat, melainkan jalan yang membebaskan. Kita bukan boneka pasif, melainkan pejalan yang sadar, yang menari di antara takdir yang sudah digariskan, dan kebebasan memilih cara kita menjalaninya. Menurut leluhur Yunani, manusia adalah bagian dari kosmos, tatanan agung tempat jiwa, materi, dan cahaya ikut menari dalam sebuah harmoni. Mereka percaya Moira atau takdir dan Anangke atau keharusan kosmik sebagai hukum abadi yang mengikat seluruh makhluk, bahkan para dewa ikut terikat di dalamnya. Maka kada dan kadar yang kita pahami dalam bahasa langit dan dalam filosofi Yunani dikatakan bahwa ia hadir sebagai benan Moira, tenunan takdir yang tak bisa diputus tetapi bisa dijalani dengan kesadaran. Maka memahami kada dan kadar berarti memahami pula bahwa hidup itu tidak hanya sekedar soal kendali, tetapi juga soal kepercayaan, seperti kopi yang pahit tapi juga nikmat. Begitu pula takdir, kadang getir, kadang manis, namun selalu punya aroma makna bagi mereka yang berani meneguknya. Saya Ansar Aminullah dalam Telaga Humanistik.